Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Bertanya sekali dapat malu. Tidak bertanya selamanya dapat malu. Malu bertanya sesat di jalan. Orang yang sering bertanya adalah orang yang luhur budi pekertinya. Untuk menggerakkan mobil yang mogok harus didorong oleh beberapa orang. Setelah mesinnya menyala, mobil akan melaju dengan lebih cepat sehingga orang-orang yang mendorong akan jatuh terjerembab. Di desa kita dapat menyaksikan orang yang mengambil air dengan cara menimba dari sumur, yaitu dengan menggunakan ember yang diikat dengan tali, dihubungkan atau ditambatkan melalui katrol yang dipasang pada tiang-tiang. Tanaman hiasan yang akan digantung diperlukan tali-tali yang kuat sehingga tanaman akan berada dalam keadaan seimbang tanpa jatuh. Buah apel yang tua akan jatuh pada permukaan bumi. Peristiwa tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana peristiwa-peristiwa ini bisa kita temukan jawabannya dalam bab dinamika gerak lurus. Sebelum kita mempelajari dinamika gerak lurus lebih lanjut, marilah kita lihat dulu kompetensi dasar dari dinamika gerak lurus tersebut. 3.6 Menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 Melakukan percobaan berikut presentasi hasil terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan metode ilmiah. Adapun materi bahasan yang akan kita bahas dalam bab ini adalah pertama tentang pengertian gaya, kedua jenis-jenis gaya, kemudian ketiga hukum Newton tentang gerak, dan keempat penerapan hukum Newton tentang gerak. Marilah kita mulai dengan membahas bagian yang pertama, yaitu pengertian dari gaya. Sebelumnya kita lihat dulu tentang dinamika gerak lurus. Adapun yang dinamakan dengan dinamika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari penyebab gerak benda yang tidak lain dari gaya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah force. Oleh karena itu nanti gaya akan dilambangkan atau dinotasikan dengan F. Marilah kita lihat apa yang dinamakan dengan gaya atau force tersebut. Do you know what is the force? The force atau gaya adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda yang dihasilkan dari interaksi benda-benda dengan benda lain. Sebuah gaya dapat merubah keadaan gerak, bentuk, dan ukuran benda. Keadaan gerak yang dapat diubah oleh gaya adalah kecepatan dan arah gerak benda. Contoh, sebuah pir yang ditarik maka akan mengalami perubahan panjang. Sebuah bola yang diam akan bergerak jika ditendang. Gaya adalah besaran vektor yang dinyatakan dengan simbol F atau force tadi. Dalam sistem internasional, besar dari gaya dinyatakan dalam Newton disingkat dengan N besar yang diturunkan dari kilogram meter per second kuadrat.
Selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis dari gaya. Jenis gaya pada gerak lurus. Yang pertama adalah berat, kedua adalah gaya normal, ketiga tegangan tali, dan empat adalah gaya gesekan. Jenis-jenis dari gaya ini akan kita bahas dalam bagian berikut ini. Pertama kita lihat berat. Berat dan massa adalah dua besaran yang berbeda. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering menyamakan antara berat dan massa. Marilah kita lihat perbedaannya. Massa adalah banyak zat yang dimiliki oleh benda. Massa di setiap tempat besarnya sama. Sedangkan berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Jadi berat benda ini tergantung pada letak benda terhadap permukaan bumi, atau tepatnya terhadap pusat bumi. Massa dinyatakan dalam M dan berat dinyatakan dalam W. Keduanya dinyatakan dalam hubungan berikut. W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat dalam satuan Newton, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat. Selanjutnya kita lihat arah vektor dari berat benda. Perhatikan 4 gambar berikut ini. Ada benda yang digantung secara vertikal, benda yang digantung dihubungkan dengan katrol, benda yang disimpan di atas bidang horizontal, dan benda yang disimpan di atas bidang miring. Kalian perhatikan gaya-gayanya dari keempat diagram tersebut. Yang pertama, kalian perhatikan gaya selalu digambarkan dari massa benda. Kalian perhatikan bahwa gaya berat benda ini mengarah ke permukaan bumi. Demikian pula pada gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Bisa kita amati bahwa gaya berat atau berat benda selalu mengarah ke pusat bumi. Berikutnya adalah gaya normal atau normal force. Gaya normal adalah gaya kontak yang bekerja dengan arah tegak lurus terhadap bidang sentuh jika kedua benda saling bersentuhan. Gaya normal dinotasikan dengan N besar dalam satuan Newton. Sedangkan arah vektor dari gaya normal atau N, kalian perhatikan ada 4 diagram atau 4 gambar. Gambar pertama, sebuah benda diletakkan di atas bidang datar. Yang kedua, diletakkan pada dinding. Yang ketiga, digantung pada langit-langit. Yang keempat, diletakkan pada bidang miring. Kalian perhatikan bahwa gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh, yaitu bidang pertemuan antara tumpuan dengan benda. Kalian perhatikan gambar-gambarnya atau N-nya, arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh, atau yang dikatakan juga dengan bidang kontak, bidang pertemuan atau bidang kontak antara benda dengan bidang tumpuannya. Untuk selanjutnya kita lihat tegangan tali atau string tension force. Kalian perhatikan gambar seorang yang sedang menimba dengan menggunakan peralatan timbaan yang terdiri dari ember, kemudian ada katrol, ada tali. String tension force atau gaya tegangan tali adalah gaya yang diteruskan melalui tali atau kawat ketika tali atau kawat ditarik kuat-kuat oleh gaya yang bekerja pada salah satu ujung tali. Nah, dalam hal ini gaya yang bekerja adalah
tenaga tarikan dari orang tersebut dengan berat dari air yang berada di dalam ember. Tegangan tali dinotasikan dengan T besar dalam satuan Newton. Kalian perhatikan arah vektor dari tegangan tali. Nah, ini ada 4 diagram atau 4 gambar yang menggambarkan benda yang ditarik dengan menggunakan tali. Kalian perhatikan benda yang digantung, tegangan talinya ini ada sepasang. Tegangan tali yang arahnya ke atas ini berasal dari benda, sedangkan tegangan tali yang ke bawah arahnya ke atas ini adalah tegangan tali yang diakibatkan oleh langit-langit. Gambar yang kedua, ini ada 2 pasang tegangan tali. Yang pertama, tegangan tali yang berasal dari benda yang memiliki massa M. Kemudian yang kedua, tegangan tali yang berasal dari katrol sebelah kiri. Yang berikutnya adalah, pasangan berikutnya adalah tegangan tali yang berasal dari tarikan gaya, kemudian tegangan tali yang berasal dari katrol. Kemudian pada bidang horizontal, ini tegangan tali dikeluarkan oleh M1 dan M2. Kemudian pada bidang miring ini pun sama, dikeluarkan oleh benda dan dikeluarkan oleh tambatan. Jadi kalian perhatikan di sini bahwa tegangan tali selalu berpasang-pasangan, di mana keduanya ini memiliki besar yang sama, tapi arahnya berbeda. Kalian perhatikan tegangan talinya yang ditandai dengan lingkaran-lingkaran. Untuk selanjutnya yaitu frictional force atau gaya gesekan. Nah, kalian perhatikan ini adalah gambar kendaraan yang bergerak. Nah, di sini kalian perhatikan ketika kendaraan ini bergerak, bannya berputar. Nah, kenapa ini bannya berputar? Ban berputar karena ada gesekan antara jalan dengan ban tersebut. Gaya gesekan adalah gaya kontak yang bekerja dengan arah paralel pada bidang kontak jika keduanya saling kontak. Gaya gesekan menyebabkan hambatan pada gerak benda. Gaya gesekan menyebabkan ban mobil berputar. Dan gaya gesekan dinotasikan dengan huruf F kecil. Nah, jadi dari penjelasan tadi ada 2 jenis gaya kontak, yaitu gaya kontak yang arahnya tegak lurus terhadap bidang kontak yang dinamakan dengan gaya normal, sedangkan gaya kontak yang arahnya paralel dengan bidang kontak yang dinamakan gaya gesekan. Selanjutnya kita akan lihat arah vektor dari gaya gesekan atau F kecil. Kalian perhatikan gambar, sebuah balok ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap bidang datar, sehingga gaya F ini memiliki komponen yaitu F cos theta terhadap bidang datar dan F sin theta terhadap tegak lurus bidang datar. Nah, sedangkan di sini karena benda ini memiliki massa, maka benda memiliki berat dan benda bertumpu pada lantai, sehingga lantai memberikan gaya normal terhadap benda tersebut secara tegak lurus. Kemudian karena antara benda dengan lantai ada gaya gesek, ketika ditarik atau ketika diberi gaya, maka gaya tersebut akan dilawan oleh gaya gesek. Jadi di sini kalian perhatikan bahwa gaya gesek melawan gaya yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah F cos theta.
Kita lihat penjelasan lebih lanjut tentang gaya gesekan. Ada 3 macam gaya gesekan. Yang pertama adalah gaya gesekan statis, yaitu gaya gesekan yang bekerja pada benda yang dalam keadaan diam, di mana gaya gesekan statis ini diformulasikan Fs lebih besar atau sama dengan μs kali n. Nah, kenapa dalam pertidaksamaan? Karena gaya gesekan statis ini sifatnya berubah-ubah tergantung kepada gaya tarik yang diberikan terhadap benda. Yang kedua adalah gaya gesekan statis maksimum. Gaya gesekan statis maksimum adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda yang siap akan bergerak. Dinotasi atau diformulasikan, dirumuskan Fs maksimum sama dengan μs kali n. Sedangkan gaya gesekan kinetik adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda yang sudah bergerak. Dirumuskan Fk sama dengan μk kali n. Jadi ingat, ada 3 jenis gaya gesekan, di mana penggunaannya sesuai dengan keadaan benda bergerak atau diam. Fs adalah gaya gesekan statis dalam satuan Newton, Fa gaya gesekan kinetis dalam satuan Newton pula, dan μs adalah koefisien gesekan statis, μk adalah koefisien gesekan kinetis, di mana μk lebih kecil dibanding dengan μs. Apabila benda sudah bergerak, maka kita gunakan μk. Apabila benda masih dalam keadaan diam, kita gunakan μs. Dan n adalah gaya normal. Untuk mengetahui apakah suatu benda masih diam atau sudah bergerak, kita harus menentukan terlebih dahulu besar gaya gesekan statis maksimum yang dimiliki sistem, kemudian bandingkan dengan gaya tarik yang diberikan terhadap benda tersebut. Kita tahu rumus gaya gesekan statis maksimum adalah Fs maksimum sama dengan μs kali n, di mana μs ini adalah koefisien gesekan statis dan n adalah gaya normal. Jika Fs maksimum lebih besar daripada F, nah berarti benda masih dalam keadaan diam. Dan apabila Fs maksimum sama dengan F, maka benda siap akan bergerak. Sedangkan jika Fs maksimum lebih kecil daripada F, maka benda sedang bergerak. Jadi apabila benda masih diam, kita gunakan Fs. Demikian pula benda siap akan bergerak adalah Fs maksimum sama dengan F, di mana sigma F-nya masih dalam keadaan 0 karena belum ada percepatan. Sedangkan apabila Fs maksimumnya lebih kecil, Fs maksimumnya lebih kecil daripada F, maka benda sudah dalam keadaan bergerak. Berikutnya kita lihat diagram bebas benda. Diagram bebas benda adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan besar dan arah semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ketika kita akan menyelesaikan suatu permasalahan dinamika, maka kita wajib menggambarkan sistem tersebut dan menentukan diagram bebas bendanya. Contoh dari diagram bebas benda, kalian perhatikan. Di sini ada sebuah benda yang bergerak di dalam bidang miring, di mana benda tersebut dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol dan dipasang beban. Nah, di sini kita harus menentukan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Gaya apa saja yang ada di sini? Nah, seperti bisa kalian perhatikan di sini. Ada gaya berat, benda M, ada tegangan tali dari M,
ada tegangan tali dari benda yang berada pada bidang miring, kemudian ada berat dari benda yang berada pada bidang miring, kemudian ada gaya gesek ya. Nah, karena seperti gaya W ini membentuk sudut terhadap bidang gerak, maka W atau beratnya ini harus dicari komponennya. Seperti ini, W yang tegak lurus terhadap bidang, yang ke bawah W sama dengan mg cos alfa, yang ke atas ini adalah gaya normal, sebenarnya N sama dengan mg cos alfa. Nah, sedangkan yang searah dengan bidang miring adalah mg sin alfa. Jadi inilah yang dinamakan dengan diagram bebas benda yang wajib kalian buat sebelum kalian mencari besaran-besaran yang harus kalian selidiki. Untuk selanjutnya kita lihat tentang hukum Newton tentang gerak. Setelah kita mempelajari jenis-jenis dari gaya, marilah kita lihat hukum Newton tentang gerak, karena gaya-gaya tersebut bekerja berdasarkan hukum Newton tentang gerak. Sekilas kita lihat tentang biodata dari Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir di Inggris 4 Januari 1643, meninggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Merupakan seorang fisikawan yang dikenal sebagai bapak ilmu fisika klasik. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik, yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton tentang gerak. Seperti dikatakan tadi, ada 3 hukum Newton tentang gerak. Yang pertama yaitu hukum Newton 1 yang berbunyi, suatu benda yang diam cenderung akan tetap diam, dan jika bergerak cenderung tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Diformulasikan sigma F sama dengan 0. Hukum Newton yang kedua, percepatan suatu benda yang dihasilkan oleh suatu resultan gaya sebanding dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Diformulasikan F sebanding dengan A, atau bisa kita tulis rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton yang ketiga, saat sebuah benda saling berinteraksi, maka kedua benda itu saling mengerjakan gaya yang dikenal dengan gaya aksi reaksi, yang diformulasikan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Itulah dasar hukum untuk gerak suatu benda. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam pemecahan masalah dinamika gerak lurus dan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan bagian pertama dari dinamika gerak lurus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.